Baiklah para jamaah sekitar tuntunan tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bacaan-bacaan surat apa saja yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat-sholat wajib. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa hadis masih seputar tema yang sama. Baiklah, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajadah. Wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Walitabarani min hadis Ibni Mas'udin yudimu dzalik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di salat subuh di hari Jumat. Jadi ini kebiasaan beliau Rasulullah kalau salat subuh pas di hari Jumat maka beliau membaca dua surat. Yang pertama adalah surat Alif Lam Mim Tanzil, ya, yaitu surat Sajadah, yang di dalamnya ada ayat di mana kita ketika membaca ayat tersebut atau mendengar ayat tersebut disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi ini di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat keduanya beliau membaca hal ata alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Ini di juz 29 ya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih artinya disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Tingkat kesahihannya, validitasnya sangat tinggi sekali karena yang meriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada tambahan riwayat lain, riwayat Imam Tabarani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada tambahan komentarnya beliau di sana, yudimu dzalik. Beliau tidak hanya sekedar membaca, tetapi yudimu, selalu mendawamkannya. Ya, beliau jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Jadi kalau tiba hari Jumat, sholat subuh, maka beliau bacanya di rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil surat Sajadah, yang kedua surat Al-Insan. Ya. Maka ini pula yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian imam-imam yang ada di masjid untuk mengamalkan hal ini di masjid-masjid yang mereka menjadi imam. Maka kalau umpamanya kita mendapati imam seperti ini, ya memang bacaan suratnya panjang, ini ekstra, ya lumayan lah, ya masuk dalam kategori mufassal, ya, surat tiwalul mufassal, surat mufassal yang panjang, ya, dari Alif Lam Mim Sajadah itu, ya. Kemudian surat Hal Ata 'alal Insan pun juga masuk dalam kategori yang sama. Maka bagi kita makmum, ya, ketika imam membacanya tidak ada alasan lain bagi kita kecuali kita ikut, ya. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan sujudnya, ya, sujud tilawah itu atau sujud sajadah itu dasar hukumnya, asal hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita baca ayat sajadah atau kita mendengar orang baca ayat sajadah, maka disunahkan kita untuk sujud sajadah, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah dengan satu kali sujud, kemudian dilanjutkan dengan salam. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini asal hukumnya adalah sunnah. Namun kalau kita sholat berjamaah, maka mengikuti imam melakukan sujud tilawah ini hukumnya menjadi wajib. Jadi kita harus ikut. Ya.
Kita harus ikut, ya. Dan memang penting ini untuk para imam, kalau memang di lingkungannya atau di jamaahnya, di kalangan jamaahnya belum terbiasa, disosialisasikan dulu. Bila perlu diedukasi dulu, diberikan pemberitahuan terlebih dahulu, ya sebelum sholat subuh itu, atau di dalam majelis-majelis diinformasikan bahwa kita akan membaca surat sajadah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari Jumat subuh. Nanti akan ketemu di surat sajadah itu, ya, satu ayat yang kita diperintahkan untuk sujud. Nah, nanti kita akan sujud sajadah. Ya. Nah, banyak jamaah yang awam yang mungkin baru belajar atau baru terbiasa sholat ke masjid, kadang-kadang kaget. Lah kok ada sujud, tiba-tiba langsung sujud, nggak ada ruku. Ya. Dan ini sering kita temukan juga jamaah-jamaah yang berangkat haji atau umroh, ya, yang kadang selama di tanah air jarang ikut sholat berjamaah ke masjid. Tibanya sholat berjamaah, sholat jamaahnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketemu di sana, bacaannya bacaan suratnya Alif Lam Mim Tanzil. Dan bahkan kalau di sana tidak hanya Alif Lam Mim Tanzil saja, tidak hanya nunggu hari Jumat saja. Kalau beberapa imam itu kadang-kadang kalau mereka pas ketemu ayat sajadah, mereka sujud tilawah. Ya. Tidak kurang ada 14 lokasi di dalam Al-Quran itu kalau kita baca, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Nah, maka apa yang kita lakukan sebagai makmum, ikut saja. Dan tidak pakai ruku. Langsung sujud. Dan dari sujud langsung berdiri. Dan itu belum dihitung serakaat. Dia cuma selingan saja. Ya. Dia belum dihitung satu rakaat. Maka setelah itu, sujud sajadah itu naik lagi, lanjutkan ayat berikutnya. Andai kata itu adalah ayat yang terakhir, seperti di surat di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan di ayat terakhirnya wasjud waqtarib, itu pun disunahkan sujud tilawah, ya. Maka sujud, nah setelah sujud bangkit berdiri lagi supaya ada pemisah, jangan nanti langsung ruku, baca lagi tambahan ayatnya. Membaca suratul Ikhlas boleh atau surat setelahnya, supaya tidak langsung dari berdirinya dia sujud itu ruku. Ya. Ini di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Atau kalau umpamanya kita punya rutinitas kebiasaan sholat sendirian, ya mungkin Bapak Ibu kalau tahajud malam hari sambil baca Al-Quran, luangkan waktu 1 lembar 2 lembar baca Al-Quran tiap malam. Nah, nanti pas ketemu surat sajadah ini atau ayat sajadah ini, ini lakukan sujud. Ya. Caranya bagaimana? Langsung saja, ya. Kalau kebetulan bawa Al-Qur'annya ya dikantongi atau Al-Qur'annya diletakkan, langsung posisi sujud. Nah, waktu bacaan sujud ini minimal dia baca tasbih seperti tasbih kita sujud biasa. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan kalaupun tidak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Yang penting dia sujud, sunnahnya itu sujudnya. Kalau bacaannya itu sunnah lagi yang berbeda. Ya. Kalau mau lengkap, ada beberapa riwayat disebutkan seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basaru fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wisra, ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa bacaan. Ya, mungkin kalau kita yang sudah lanjut usia ini nak ngapalkannya lagi susah, ya.
Jadi apa solusinya? Ya enggak apa-apa, sujud saja. Yang penting kita sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kita baca subhanallah subhanallah, udah cukup. Kita sudah dapat pahala sujud tilawah. Ya, itu satu. Nah, kemudian ini di dalam sholat. Setelah itu kita bangkit berdiri, lanjutkan sholat kita. Kalau di luar sholat bagaimana? Lagi tadarusan, pokoknya biasanya Ramadan, lagi baca Al-Quran, atau kita sedang baca Al-Quran sendiri, ya. Kemudian ketemu ayat sajadah. Wah, ini kesempatan. Jangan disia-siakan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Maka apa yang kita lakukan? Letakkan Al-Quran, ya, posisikan dia, jangan taruh di bawah, di lantai, letakkan, atau kalau tidak, letakkan posisinya tegak di dinding, ya. Nah, kemudian kita ambil ancang-ancang duduk seperti orang duduk tahiyat awal, atau duduk di antara dua sujud, kemudian kita takbir. Takbir Allahu Akbar. Waktu kita takbir Allahu Akbar, kita niat. Aku niat sujud tilawah. Ya, kalau bahasa Arabnya nawaitu sujud dan tilawah. Aku niat untuk melakukan sujud tilawah. Allahu Akbar, letak tangan di di bawah dada seperti biasa. Nggak usah baca apa-apa. Langsung saja kemudian kita sujud. Waktu kita sujud, ya, kalau kita baca zikir tadi yang panjang boleh, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syadda sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya. Kalau tidak hafal, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saja, nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Setelah itu duduk lagi. Setelah duduk lagi, kita kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syarat kita posisinya sama seperti sholat. Apa itu? Harus dalam keadaan berwudu. Kemudian juga harus menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga juga harus menutup aurat. Pakaian kita juga suci, sama dia statusnya sama seperti sholat. Nah, ini namanya sujud tilawah. Kapan berlakunya? Berlakunya saat kita membaca ayat sajadah atau kita istima. Apa artinya istima? Mendengar. Kita cuma mendengar saja. Kebetulan kita lagi tadarus, kawan lagi baca ayat itu. Ya sudah, karena kita lagi nyimak, ya sudah sama-sama. Bukan hanya berlaku untuk yang membaca, yang mendengar pun juga disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Begitu caranya. Jadi tata caranya sama seperti sholat. Ya, hanya saja tidak ada bacaan lain. Tidak usah baca iftitah, baca yang lain, langsung saja sujud karena fokus kita ke sujudnya. Ya, itu satu. Hal yang sama juga berlaku dengan sujud syukur. Nah, ini yang kadang-kadang saya sudah sering sekali sampaikan. Kalau sujud tilawah itu berlaku karena kita ketemu bacaan ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sujud. Kalau sujud syukur itu karena kita mendapatkan nikmat yang tidak biasa, yang tidak lazim. Ya. Artinya kita tiba-tiba mendapat rezeki nomplok, di luar dugaan kita, atau kita jual tanah, jual rumah, lama nggak laku, tiba-tiba dapat kabar hari itu deal, laku. Sudah. Sebagai bentuk wujud rasa syukur kita, ambil air wudhu, ya, menghadap ke arah kiblat, kemudian kita melakukan sujud. Takbir dulu, Allahu Akbar, niatnya saja beda. Kalau tadi aku niat sujud tilawah. Kalau ini aku niat sujud syukur. Sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Takbir Allahu Akbar, kemudian kita sujud. Bacaan sujudnya terserah, tapi lambang sujud itu sebagai lambang rasa syukur kita kepada Allah. Setelah itu kita bangkit, kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Syaratnya sama.
menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, pakaian kita juga harus pakaian yang suci dari apa namanya hal-hal yang berbau najis. Kemudian juga dalam keadaan berwudu, ya. Karena apa? Karena ini ibadah. Yang namanya tunaikan sesuai dengan tuntunan. Kita sering soroti kadang-kadang sebagian orang ya mengekspresikan kegembiraan melakukan sujud syukur tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Lagi main bola kaki, lagi main badminton, tak tahu auratnya kemana-mana, ya. Gol menang, langsung dia sujud, tak tahu sujudnya ngadep kemana itu. Wudhu, tak tahu ada wudhu apa tidak, ya. Kesannya religius, ya. Tapi salah kaprah. Sujud itu adalah ibadah. Ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan syaratnya. Kalau tidak sesuai dengan syaratnya, kalau dia paham, dia ngerti, bisa berdosa. Alih-alih dia mencerminkan rasa syukurnya, malah justru di situ mendapatkan apa namanya kemurkaan dari Allah. Ya. Jadi tetap bentuk rasa syukur kita itu kita ekspresikan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sujud syukur ini ya bisa karena kita mendapatkan nikmat yang tidak biasa. Ya, dapat surprise, nikmat yang luar biasa yang tidak kita duga-duga, atau kita mengharap sesuatu lama nggak terpenuhi tiba-tiba dikabulkan oleh Allah, atau kita terhindar dari musibah, ya, selamat dari musibah. Kita pun juga dianjurkan untuk sujud syukur. Jauh dari mara bahaya, diselamatkan oleh Allah dari musibah, maka kita disunahkan sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melakukan ini secara spesifik. Beliau istiqomah dawam dilakukan di hari Jumat. Jadi tidak keliru, tidak salah kalau imam-imam beberapa masjid kita melakukan hal yang sama. Ya, ini bagus mengingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mengenai makna kenapa surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, kemudian surat Al-Insan, ya, karena di dalamnya menceritakan dan mengingatkan kepada kita tentang penciptaan manusia, untuk apa dia di dunia ini, dan tentang nanti dikumpulkannya manusia di hari kiamat. Jadi perlulah nanti kapan-kapan kita kupas ini apa yang ada terkandung di dalam surat Sajadah ini. Ya, tidak panjang sebenarnya, dia cuma 30 ayat saja. Ya, masih panjang surat Yasin. Dia cuma 30 ayat. Kalau kita baca terus rutin, ya insya Allah bisa cepat hafal gitu. Ya, nah, ini termasuk apa namanya surat yang sunnah dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat. Ya, begitu juga surat Al-Insan. Hal ata alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Menceritakan bagaimana manusia ini ya sebelumnya tidak ada sama sekali. Kita ini tidak ada sama sekali. 10 tahun yang lalu umur kita sekian. Tapi kalau kita tarik ke belakang lebih jauh, 100 tahun yang lalu kita belum ada apa-apa, belum ada tanda-tandanya. Dan belum bisa ditebak akan seperti apa kita. Kan begitu. Apalagi ditarik mundur ke belakang, tiba-tiba kita menjadi sosok manusia yang diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Allah, menjadi hambanya, ya, mampu untuk berzikir, mampu untuk beribadah. Ini kesemua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Insan ini kita diingatkan kembali asal penciptaan kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang 232. Lanjut hadis berikutnya. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala
Jadi ini kita akan dengarkan bagaimana pelaksanaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dengan hadis-hadis ini kita menjadi terbuka dan jadi tahu, oh ternyata apa yang dilakukan itu ada contohnya, ada dalilnya. Ya. Nah, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk mendengarkan hadis-hadis ini. Shallaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat bersama Nabi. Ya, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifatul Yaman, ya, beliau sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan sholatnya Rasulullah itu, kata beliau, penuh dengan tadabbur. Jadi tidak hanya sekedar melancarkan hafalan, memperhatikan huruf, tapi juga menghayati, menjiwai makna yang terkandung di dalamnya. Maka kita dalam sholat berjamaah, kesempatan bagi kita untuk mendengarkan, menyimak secara seksama apa yang dibaca oleh imam. Nah, tentunya bagi orang yang punya basis atau basic ilmu bahasa Arab, mengerti tafsir, itu akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri, tadabbur di dalam sholat. Nah, kalau kita yang mungkin belum banyak tahu makna-makna ayat-ayat tersebut, paksakan diri kita untuk menyimaknya, ya, mendengarkannya. Pikiran kita konsentrasikan, kita fokuskan. Ya, karena mendengarkan saja kita sudah mendapatkan pahalanya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidina Hudzaifah, saya sholat bersama Nabi. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Nabi itu kalau beliau ketemu baca ayat yang isinya tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah, maka beliau berhenti sejenak. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, minta supaya rahmat tersebut Allah limpahkan kepada dirinya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapapun dari kalangan hambanya di dalam rahmatnya. Nabi berdoa. Ya, kita dianjurkan pada waktu itu berdoa, ya Allah, Engkau katakan bahwa Engkau berkenan untuk memasukkan siapa saja dalam lingkungan rahmatmu. Maka ya Allah, adkhilni fi rahmatik. Masukkanlah aku di dalam rahmatmu. Tentunya ini bagi mereka yang paham ayatnya nyambung, ya. Ketika ada kalimat-kalimat seperti ini, ya tinggal dia langsung interaksi dengan Al-Qur'annya jalan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita awam ini kan sering kali dengar kalau di sholat Jumat di Sabbihis marobikal a'la, ya. Nah, itu kan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Di suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Maka kita biasanya sebagian guru-guru mengajarkan kita baca salawat, ya. Ketika sebut nama Nabi, nama Rasul, kita disunahkan untuk bersalawat kepada beliau dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Allah Sallallahu wasallam alaihima wa ala nabiyina Abdulus salah wassalam. Ya. Kemudian juga seperti yang sering kita dengar, ya ini yang umum ini. Wasawfa yuhasabu surat Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Itu kan di ujung surat Al-Hadithul Ghasyiyah, ya. Al-ata ka hadithul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah, ya. Nah, itu disunahkan karena ayatnya di ujungnya itu mengatakan inna ilaina iyabahum, ya. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka akan kembali, pasti akan kembali. Dan di saat mereka kembali, mereka pasti akan mendapatkan perhitungan dari kami. Wa inna alaina hisab, kami yang akan menghitung mereka, menghisap mereka, ya, mengaudit mereka, mengevaluasi mereka.
Nah, waktu sampai pada ayat itu, kita diajarkan berdoa. Ya Allah, nanti kita akan dihisab oleh Allah. Pasti nih. Maka kita berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalaupun nanti aku akan dihisab, berikanlah aku perhitungan yang ringan. Ya. Karena nanti orang di hari kiamat itu ada beberapa kelompok. Ya. Ada kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Nggak pakai ditanya-tanya. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya. Wah, yang seperti ini enak ini. Ya, nggak pakai ditanya-tanya, nggak mampir-mampir lagi, nggak pakai dievaluasi, nggak ditanya berapa hartamu, berapa yang kau infakkan, dapat dari mana, nggak ditanya. Ya, karena sudah luar biasa dekatnya dia dengan Allah, masuk surga tanpa hisab. Ada lagi yang kedua, kelompok yang kedua, masuk neraka tanpa dihisab. Ya. Buang waktu mau menghisab. Sudah masuk neraka tanpa dihisab. Itu kalau kita temukan di mana itu ada di surat Al-Kahfi. Ya, di penghujung surat Al-Kahfi. Mereka kelompok-kelompok yang berbuat zalim dan ingkar kepada Allah. Nah, itu sudah. Ya. Kalaupun nanti mereka dihisab untuk memperberat, pasti untuk memperberat apa? Memperberat siksanya. Ya. Jadi kalau sudah pilot bangkrut, untuk apa lagi mau diaudit? Udah jelas-jelas dia bangkrut. Kan begitu. Maka dalam hal ini masuk nerakanya tanpa hisab. Naudzubillah min dzalik. Ini kelompok mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Nah, ada lagi kelompok yang kedua. Ada ketiga, ada yang hisabnya lama, ya, sampai akhirnya harus mempertanggungjawabkannya. Ada yang hisabnya ringan, kemudian dibebaskan oleh Allah. Ya. Nah, kita minta kalau bisa, ya, nggak apa-apa kita minta, ya Allah, adkhilnal jannata, masukkanlah aku ke surga tanpa hisab. Walaupun kita ngaca, ya, kita ini siapa? Tapi nggak apa-apa, ya namanya berdoa. Siapa tahu dikabul oleh Allah. Karena Allah kalau sudah rahmat sayang kepada hambanya, mudah bagi Allah untuk memberi. Namun ketika kita ketemu ayat seperti tadi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, maka kita berdoa, ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalaupun nanti aku harus dievaluasi, diaudit, aku minta auditnya yang ringan-ringan saja, ya Allah. Ya. Jangankan kelasnya kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang soleh, kelasnya Nabi Isa saja, Nabi Isa, ya, nabi rasul, ya, mukjizatnya luar biasa. Itu waktu ditanya sama Allah, dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan pertanyaan, wahai Isa, benarkah engkau yang memerintahkan umatmu untuk menyembah dirimu, mempertuhankan dirimu? Nabi Isa nggak pernah nyuruh. Itu bisa-bisanya umatnya saja. Ya, umatnya saja yang ngakal-ngakalin seperti itu. Ya. Artinya Nabi Isa tidak lakukan itu, tapi Allah tetap tanyakan itu kepada Nabi Isa. Itu lututnya Nabi Isa gemetaran luar biasa. Padahal beliau tidak ada salah. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana dengan kondisi kita nanti di hari kiamat. Nah, maka Nabi SAW ajarkan kita, interaksi kita dengan Al-Quran itu harus hidup. Maka nggak apa-apa kalau kita baca Al-Quran, sekarang ini kan sudah modern, Al-Quran yang di mana? Di sampingnya itu ada terjemah. Dan beberapa ada ayat-ayat pilihan, bahkan di situ ada cerita tentang situasi di hari kiamat. Gak apa-apa kita baca. Jadi ada waktunya kita membaca ayat dengan tujuan untuk menghatamkan. Tapi ada juga kita membaca ayat-ayat tersebut tujuannya untuk tadabbur. Ya.
Baca ayat-ayat tadabbur ini pahalanya juga luar biasa, meningkatkan keimanan kita, melembutkan, melunakkan hati kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan iqra'ul Quran, ya, jangan lewat setiap hari itu tidak baca Al-Quran. Ya. Jangan kita disibukkan hanya dengan urusan diri kita, selembar Al-Quran pun kita tidak baca. Ya. Maka kita baca. Sudah banyak terjemahan. Lihat makna yang terkandung di dalamnya. Kalau ada ayat-ayat yang kita tidak mampu memahaminya, lewatkan. Baca Arabnya saja. Kalau dia yang sifatnya umum tentang kejadian di hari kiamat, tentang situasi itu kan jelas semua itu. Nah, maka kita tadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Ya, bayangkan kita akan menjadi orang-orang yang hadir di hari kiamat. Ini kesemuanya kita sama. Ya, saya pembicara, para hadirin semuanya mau tidak mau, rela tidak rela, yakin kita semuanya pasti akan berada bersama-sama di persidangan di padang mahsyar. Dan ceritanya itu sudah ada duluan, ya, di dalam Al-Quran. Jadi kejadian-kejadian yang akan terjadi itu sudah semuanya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga tentang perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib ini? Masa depan. Nah, ketika bicara masa depan ini, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak ada ruang bagi kita kecuali percaya, kecuali kita yakin. Dan kita pasti akan mengarah ke sana. Semuanya kita pasti akan mengarah ke sana. Maka beruntung mereka-mereka yang dengan keyakinannya, ya, kemudian mentadaburinya dan menjadi dasar bagi dia untuk merubah diri. Karena toh kalau tidak, ya, toh situasi itu mau tidak mau pasti akan kita lalui, kita pasti akan jalani. Maka Al-Quranlah yang kemudian mengingatkan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad ingatkan kita, ayo baca Al-Quran. Tidak hanya sekedar baca untuk khatam saja, untuk ngejar sehari sejuz dua, tapi baca juga dengan niat tadabbur. Nah, termasuk juga ketika kita baca di dalam sholat. Ada satu ulama namanya Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Itu kalau sudah sholat sunnah ba'diyah isya, setelah sholat isya jam malam itu beliau sholat sunnah 2 rakaat saja, itu mengulang-ulang satu ayat, diulang-ulang, diresapi maknanya dan merasakan nikmatnya sampai menjelang azan subuh. Ya, saking nikmatnya. Dan beliau ini kalau masuk bulan Ramadan baca Qur'annya di malam hari. Kalau baca di siang hari, beliau ada merasakan, karena kalau pas baca Al-Quran itu ada merasakan rasa yang berbeda. Ya. Nah, maka beliau senangnya baca Al-Quran di malam hari. Nah, salah satu keistimewaan beliau tadi, tadabburnya kepada Al-Quran begitu kuat. Dan Nabi SAW mencontohkan kita ini seperti ini dalam hadis ini, menunjukkan beliau memberikan keteladanan kepada kita supaya kita tadabbur. Ada ayat yang muatannya rahmat, minta kepada Allah supaya kita dapat rahmat. Wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha. Kalau ayat bercerita tentang azab, tentang siksa, berlindung kepada Allah. Banyak tuh di surat di juz amma itu. Surat Al-Qari'ah, surat tentang hari kiamat, ya. Kemudian surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu walaupun kita baca, luangkan waktu baca terjemahannya. Jadi waktu kita baca, kita kaitkan dengan apa yang kita lihat di dalam terjemahan, kemudian kita bayangkan suasana kita nanti akan mengalami hal tersebut. Disitulah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah,
Kalau nanti tiba saatnya aku berada di persidangan di hari kiamat, tidak ada yang aku andalkan kecuali rahmatmu. Maka selamatkan aku ya Allah dengan rahmat. Lindungi aku daripada siksa. Ya. Jadi ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang ke 233. Ya. Kemudian berapa menit lagi? 5 menit lagi. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi kita, penjelasan kita. Waalaikumsalam. Uh, Tadi yang saya sampaikan, tata cara yang saya sampaikan itu tata cara karena kita lingkungan kita mazhab Syafi'i itu yang lebih ideal seperti itu. Karena dia adalah ibadah, harus ada permulaan dan harus ada akhir. Karena dia sama dengan sholat, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada sebagian mazhab lain, seperti tadi yang disampaikan, dia langsung saja, langsung sujud tilawah. Ya, langsung sontak baca ayat tilawah, dia langsung sujud tilawah. Ini juga ada yang membenarkan. Nah, tapi kalau cuma sekedar mencium Al-Quran saja, tidak ada tidak mendapatkan fadilah daripada sujud tilawah. Jadi kalau kita mau lebih ideal, lebih sempurna, sesuai dengan tuntunannya, lakukan seperti yang tadi saya contohkan. Jadi menghadap ke arah kiblat, ambil ancang-ancang, kemudian takbir. Di saat takbir niatkan dalam hati niat sujud tilawah, kemudian langsung melakukan sujud. Setelah sujud baca zikir-zikir di dalam sujud itu sebisanya kita, bangkit dari sujud kemudian langsung salam, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tadi sujud syukur. Ya, sujud syukur tidak harus spontan. Ya, dia boleh spontan kalau sudah memenuhi syarat. Tapi kalaupun belum memenuhi syarat, cukupkan syaratnya dulu. Baru kemudian dia sujud syukur. Karena sekali lagi kita harus garis bawahi bahwa sujud syukur itu adalah
ibadah. Dia setara dengan sholat. Kalau sholat harus berwudu, maka dia juga harus berwudu. Kalau sholat harus nutup aurat, maka dia juga harus nutup aurat. Kalau sholat harus menghadap ke arah kiblat, maka dia juga harus menghadap ke arah kiblat. Maka ketika kita mendapat kejutan nikmat, sementara kita tidak memenuhi syarat, maka kita bisa sempurnakan syaratnya dulu, baru kita lakukan sujud syukur. Ya, kalau kita paksakan tidak kita penuhi syaratnya, maka kita tidak masuk dalam kategori orang yang melakukan sujud syukur. Oh iya, sama seperti sholat. Kalau kita mau lakukan, maka kita ikut aturannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya tadabbur tergantung di intensitas kita. Ya. Jadi yang penting ada waktu kita memang baca Al-Quran, tujuan kita adalah untuk memperbanyak ayat-ayat yang kita baca. Tapi di saat kita tadabbur umpamanya, kita dapati hal yang mengena ke hati kita, walaupun mungkin nanti besok kita sudah lupa, tapi setidaknya itu sudah melekat di memori kita. Dan di saat kita tadabbur itu, kita sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Maka kita juga disunahkan, selesai kita tadabbur, selesai kita baca Al-Quran, kita baca doa yang sering kita baca. Allahumma arhamna bil Quran, ya. Kemudian juga kita titipkan kepada Allah apa yang sudah kita pahamkan. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang sudah Engkau ajarkan kepadaku. Ya, apa yang sudah aku paham ini, ya Allah, yang artinya nanti kalau diperlukan minta dikembalikan lagi. Tinggal intensitas, Pak. Ya Pak Haji, kalau kita sudah intensitas ada intensitas yang rutin, tadabbur itu nanti nyambung dia. Ya, walaupun umpamanya belum ketemu, mungkin sudah lupa besok dan lain sebagainya, tapi kalau kita setiap hari ada satu ayat atau bahkan mungkin satu baris, tidak sempurna satu ayat, itu nanti akan menjadi gabungan-gabungan yang memenuhi hati kita, memberikan cahaya dalam diri kita. Ya, maka harus ada rutinitas kita baca Al-Quran, rutinitas kita mentadabur Al-Quran. Walaupun tidak banyak, tetapi ini kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya. Dan apabila harus dilakukan dari dulu sampai selesai. Ya. Jadi ada pendapat di kalangan para ulama, kita orang awam ini sebenarnya bisa mengikuti yang sesuai dengan kondisi kita, asal sesuai dengan aturan mainnya. Ya, jadi kita tidak perlu pakai bahasa pindah mazhab. Yang pindah mazhab itu yang levelnya memang mereka paham mengerti untuk syarat-syarat tersebut. Kalau kita awam, seperti umpamanya di Masjidil Haram mereka tidak pakai Bismillah, ya kita ikut saja. Tidak perlu kemudian saya ngikutin imam tersebut mazhabnya, tidak perlu. Karena mazhabnya memang beda, tapi kita ikut saja, sholat berjamaah. Nah, mengenai nanti wudhu, ya, dan lain sebagainya itu, karena ini kaitannya dengan masalah yang ada rangkaian, ya, ada konsekuensinya. Maka dalam hal ini, ketika kita mau mengambil satu pendapat, kita harus utuh ikut pendapat tersebut. Maka kita perlu bertanya kepada pembimbing kita, perlu bertanya kepada ustadz, kepada ulama, kalau supaya nanti saya ketika di sana tidak batal wudhu bersentuhan dengan perempuan karena resikonya padat, maka bagaimana yang harus saya lakukan? Ya sudah, wudhulah dengan wudhu pendapat ulama yang tidak batal. Tinggal kita ikuti jalan itu saja, nggak ada masalah. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan penjelasan kita pada malam hari ini bisa dimengerti, dipahami, dan bisa diterapkan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita kesemuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca ayat-ayatnya dan mentadaburinya, dan juga secara bertahap pelan-pelan mulai untuk berniat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.